kita akan minta Melvin untuk berdoa buat kita ya. Bapak, persiapkanlah dari kami masing-masing bagi teman-teman yang belum sempat hadir ataupun dalam pekerjaan ataupun sakit. Tuhan Yesus datang bagi mereka yang menemani mereka. Terima kasih Bapak, kita akan membaca dan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Malam. Saat ini kita boleh kembali membuka Alkitab kita. Saya cuma ada 5 catatan. Nanti yang mau baca lagi di rumah silakan ambil. Kita akan buka Alkitab kita dari 26 19 sampai dengan 23. Kita akan baca secara bergantian. Kisah 26 mulai 19 saya, 20 saudara, 23 kita akan baca bersama saudara, dengan judul penglihatan dari surga. Kisah 26 19 sampai dengan yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Bersama, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara mungkin pernah mendengar dari teman atau saudara yang mendapat penglihatan dari Tuhan? Ada saudara? Saya tidak akan tanya penglihatan yang semacam apa yang saudara dengar. Tetapi jikalau di sini dengan judul penglihatan dari sorga dan kita langsung membaca di ayat ke-19, di situ Rasul Paulus mengatakan kepada Agripa, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Mungkin sebagian dari kita tidak ingat lagi penglihatan apa yang Paulus terima, yang dia saksikan kepada Agripa yang kita baca minggu lalu. Itulah kita, itulah saya, saudara. Kalau tidak baca lagi, mungkin ada yang tidak ingat penglihatan yang seperti apa. Mungkin jika saudara ada yang siap dengan Alkitab saudara, saudara bisa membacakan dari 26 mulai dengan 13 sampai dengan 18. Saudara bisa membacakan dengan keras supaya kita bisa menangkap penglihatan seperti apakah yang Paulus alami dan dia saksikan kepada Agripa. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang galah
menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dari sini bagi saya jelas penglihatan yang Paulus ungkapkan itu penglihatan yang seperti apa. Penglihatan yang juga sudah saat itu dipenuhi oleh Tuhan dan hidup di dalam diri Paulus yang sebentar lagi juga tidak lama akan mati. Jadi penglihatan di mana Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat dan saksinya. Dan dari ayat yang ke-19 itu dia mengatakan kepada Raja Agripa, sejak itu kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi disitulah saudara sebetulnya nanti jikalau saya dan saudara sendiri mendapat satu kisah, mendapat penglihatan dari surga. Sebetulnya pertanyaan yang perlu saya dan saudara lebih kritis itu penglihatan, kalau Tuhan Yesus mau memberikan penglihatan untuk apa? Untuk tidak dilakukan, untuk akhirnya menjadi suatu cemoohan, untuk sesuatu yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak ada perubahan hidup dari orang yang diberikan penglihatan itu, saudara. Tetapi disinilah di dalam Alkitab saya dan saudara mendapat satu bagian melalui penglihatan yang Paulus terima daripada Tuhan itu. Memang di dalam diri orang yang menerima penglihatan dari sorga itu ada perubahan total. Ada satu kehidupan yang bisa disaksikan. Bukan hanya sekedar menyaksikan cerita bahwa orang tersebut mendapat penglihatan dari sorga. Sehingga dari sini saudara, saya pun sebetulnya diingatkan, ketika Rasul Paulus mendapat penglihatan daripada Tuhan Yesus sendiri, disitulah dia menceritakan kepada Raja Agripa itu, sejak itu aku senantiasa menuruti apa yang Tuhan Yesus sudah rencanakan di dalam diriku. Apakah diri Rasul Paulus yang menerima penglihatan itu hidupnya sukses secara duniawi, saudara? Apakah hidup Rasul Paulus lepas daripada kesusahan dan kesulitan, saudara? Apakah Rasul Paulus yang sudah dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus itu hidup dengan istilahnya, jika sekarang ada bisa naik pesawat pribadi kayak, limusin pribadi kayak, saudara? Paulus yang diberikan penglihatan daripada Tuhan Yesus sendiri, dia memiliki satu karakter yang saya dan saudara sebetulnya bisa pakai untuk bercermin di dalam kehidupan ini. Karakter seperti apakah seseorang yang sudah di dalam Tuhan Yesus? Dan kembali saudara, jika Rasul Paulus sudah mendapat penglihatan dari surga dan